Hah, alhamdulillah. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Oke, sudah terhubung ya? Aman ya suara? Aman, aman. Oke, aman. Suara Aku saya kedengaran bingung nggak? tadi saya. Suara kedengeran. Alhamdulillah. Kenapa Oke. ya tadi ya kok nggak bisa? Atau tuh belakangan kadang error kayaknya device-nya deh. Agak ini belakangan kayaknya agak sensi sama Android. Konsolnya pakai iOS atau Android? Android. Kepotong. Saya pakai Android. Pakai Android tapi bisa ya? Oke, oke, oke. Di saya ini juga apa namanya videonya hitam, tapi saya pakai dua device deh, nggak apa-apa. Oh gitu. Daripada diulang lagi, takutnya nggak bisa lagi. Iya, Oke, iya, iya. alhamdulillah kita sudah terhubung ya sambil tunggu teman-teman yang lain. Tadi udah hampir 50 orang karena kita ulang, mungkin ini baru diundang lagi. Kita buka terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Coach Surya, Masya Allah ya, bisa hadir di platform Ta'aruf Online Indonesia ya. Padahal biasanya ngomongin tentang kepemimpinan, tentang singa ya, tentang naga. Tapi kali ini agak cinta-cintaan ya. Tapi santai aja teman-teman, kita nggak bahas sisi cita-citaannya karena memang kita coba untuk hadirkan beliau-beliau yang kompeten di bidangnya masing-masing untuk membahas tentang bidangnya tadi gimana sih pengaruhnya terhadap pernikahan. Jadi kita coba cari ilmu ya, malam hari ini kita coba menimba ilmu dari Coach Surya. Siapakah beliau dan kenapa kok temanya kepemimpinan? Mungkin boleh kenalan dulu Coach sama teman-teman. Siapakah Coach Surya? Kemudian kenapa kok erat nih hubungannya dengan membahas tema-tema kepemimpinan? Silahkan, Coach. Kenalan ya. Ya, kenalan teman-teman semua. Saya Surya. Alhamdulillah ya Allah mudahkan sampai hari ini sering mengkaji tentang kepemimpinan, sering mendampingi para pemimpin untuk bisa meraih kinerja-kinerja yang terbaik ya di organisasi. Saya banyak mendampingi manajer-manajer, pimpinan di bisnis, di perusahaan, bagaimana meningkatkan kualitas kepemimpinan. Nah, termasuk bahasan malam hari ini kan tentang menikah dan kepemimpinan kan ya. Apa sih hubungan antara menikah dengan kepemimpinan? Ternyata erat banget. Karena sejauh 14 tahun pernikahan saya sampai hari ini, berarti tahun ini masuk ke 15, 2024 masuk ke tahun ke-15 pernikahan saya merasakan bahwa berumah tangga itu adalah madrasah kepemimpinan yang paling bagus. Jadi, justru di keluarga lah salah satu medan di mana saya dikembangkan kepemimpinannya. Yang semua itu nggak mudah, tapi sangat bermakna, sangat bisa dirasakan gitu ya. Makanya saya selalu katakan kalau mau menebalkan otot-otot kepemimpinan, saya sering bilang ke anak-anak muda, kalau mau menebalkan otot-otot kepemimpinan, ya, nikah. Kenapa? Ya nanti kita bahas. Itu aja dulu perkenalan dari saya. Monggo. Oke, baik ya. Nah, ini akan jadi hal yang cukup menarik ya, karena belakangan itu, Coach, isu kepemimpinan ini jadi masalah yang serius gitu dalam pernikahan gitu ya. Nggak usah sampai pernikahan, di proses ta'arufnya sendiri gitu, laki-laki itu sering jadi bulan-bulanan nih. Oh gitu. Kenapa? Untuk Kenapa perempuan mah, laki-laki? iya. Jadi ada beberapa fenomena di mana laki-laki itu dipertanyakan tentang kepemimpinannya, khususnya dalam ketegasannya dalam mengambil keputusan. Jadi belakangan ini dalam ta'aruf sendiri itu banyak laki-laki yang akhirnya bingung. Terus kemudian lebih, menurut orang tua kan baik ya Coach ya, tapi di sini tuh yang kayak dia nggak punya pendirian, terus kayak ngikut aja gimana ibu, gimana bapak. Nah kan perempuan juga akhirnya takut kan Coach ngadepi hal seperti itu gitu. Nah, sebenarnya fenomena yang saat ini dialami di Tarofal Indonesia seperti yang saya ceritakan tadi, kemudian fenomenanya sendiri, kepemimpinan di masyarakat saat ini itu sebenarnya gimana sih potret kepemimpinan di masyarakat secara umum dari
kasus-kasus yang ditemui sama Coach Surya gitu. Jadi kita mesti samakan dulu persepsi tentang kepemimpinan, ya. Itu dulu. Dan nanti akan nyambung kenapa kok pernikahan itu penting dan kenapa fenomena ta'aruf pada laki-laki banyak dipertanyakan. Jadi sebenarnya ciri dasar dari pemimpin itu dua. Ciri paling dasar. Artinya kalau dua ini nggak ada, atau salah satu dari dua ini nggak ada, kita nggak bisa dianggap pemimpin. Dua itu apa? Satu, mengambil keputusan. Satu, mengambil keputusan. Yang ngambil keputusan, dia yang memimpin. Kedua, bertanggung jawab penuh terhadap keputusannya. Jadi kalau misalnya kita dalam satu kelompok gitu ya, lagi perjalanan nih dalam satu kelompok, terus kita bingung mau lewat mana, lalu ada satu orang yang bilang, kita lewat sana aja. Gitu ya. Terus kita bingung, lu yakin, ya kan? Kalau ada apa-apa, gue yang tanggung jawab. Maka dialah pemimpinnya. Meskipun nggak peduli dia diangkat secara resmi atau enggak. Dia pemimpinnya. Dengan kondisi seperti itu, orang-orang yang tadinya bingung mau kemana, dia jadi jelas arahnya. Kita harus nyoba kemana dulu. Lalu dia juga jadi merasa aman. Kenapa? Ada yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Makanya dia diikuti. Nah, sekarang balik lagi ke kasus kayak tadi. Kalau sampai laki-laki mengatakan terserah bapak, terserah ibu, misalnya begitu ya. Pertanyaannya nih ya, kalau ada apa-apa, yang tanggung jawab dia atau ibunya? Itu aja dulu. Jadi sebenarnya kalau kalau kadang kita itu bingung ya membedakan antara dia itu nggak punya pendirian dengan taat pada orang tua. Nah ini bisa jadi panduan buat teman-teman yang akhwat, yang perempuan ya. Kalau misalnya ada laki-laki yang mengatakan terserah ibu gitu ya, tanyain aja kalau ada apa-apa yang tanggung jawab siapa. Kalau dia masih bilang ibu saya, dia nggak memimpin, dia belum layak memimpin. Tapi kalau dia bilang kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab, meskipun keputusan ibu saya, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab, it's okay, berarti dia berbakti pada orang tua. Bedainnya di situ. Halo, tes? Halo, ya Coach? Ya, di situ. Jadi kita mesti melihat dia mengambil keputusan atau enggak, dia bertanggung jawab atau enggak gitu. Ya memang begini sih, kalau kita melihat fenomena masyarakat sekarang nggak bisa dipungkiri, semakin ke sini ya, anak-anak muda banyak banyak yang bilang kok anak-anak muda sekarang beda dari zaman dulu. Itu mau dilawan kayak gimana, itu kenyataan. Kalau terkait dengan kepemimpinan, anak-anak muda zaman sekarang lebih lebih takut mengambil keputusan daripada orang-orang zaman dulu. Panjang gitu kalau ambil keputusan. Mungkin kebanyakan referensi, ya kan. Terus kebanyakan harapan, pengennya A, pengennya B, ya kan gitu. Apalagi kalau zaman sekarang kan mungkin apa-apa instan bisa dia dapat. Begitu mau menikah, bingung, nggak semuanya nanti bisa dia pegang. Ya itu fenomena umum lah. So selama dia bisa ambil keputusan dan bertanggung jawab, dia memimpin gitu aja. Oke, baik. Alhamdulillah. Coach, ini saya baru menyadari ini kayaknya ada kendala di mana ini kan kita live berdua ya sama Kontoi ya. Cuman ternyata di akun Ta'aruf Online itu nggak ada pemberitahuan live-nya. Makanya teman-teman tadi yang yang udah mau 50 lebih tadi nggak kemari-mari Jadi ini. gimana? Jadi gimana nih? Jadi gimana? Coba coba coach tetap stay di sini. Saya coba reconnect ya. Mm-mm. Eh, Sebentar soalnya tadi ya teman-teman. jawabannya udah bagus banget. Sayang kalau yang denger, kalau ada teman-teman yang nunggu tadi nggak denger, sayang banget. Oke, coba kita reconnect ya. Ntar ya teman-teman ya. Nah, sabar dulu, sabar dulu. Ngopi dulu.
Cek. Assalamualaikum. Salam. Kok videonya nggak kelihatan di saya ya? Di Saya saya cuma wajah saya ini. di Coach Surya cuma wajah Coach Surya Ya, ya. Di saya cuma wajah saya. Tapi ini ya. normal, di teman-teman yang lain normal. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, kita kayak itulah ya, kayak teleponan. Gak apa ya Coach ya. Insya Allah Iya, saya bisa aman lah. merasakan aura Coach Surya kok aman. Oke, baik. Teman-teman yang baru join tadi ya, kelewatan satu pertanyaan, tapi insya Allah aman dan mungkin saya ambil intisari jawabannya Coach Surya. Jadi ketika laki-laki ditanya tentang kepemimpinannya, kemudian menyerahkan kepada orang tuanya, hal terpenting adalah dia mau tanggung jawab atau enggak ya. Nah, kalau dia masih mau tanggung jawab, berarti itu bagian daripada dia taat ke orang tua, coba untuk berbakti ya dengan mengikuti sarannya, tapi dia mengambil penuh tanggung jawab yang dia pilih gitu. Bukan nanti kalau ada apa-apa lempar ke orang tuanya seperti itu. Allah, alhamdulillah. Oke, tapi menjadi menarik coach setelah itu ya. Tadi kita sudah coba untuk sepakat tentang kacamata kepemimpinan seperti itu. Erat hubungannya dengan pengambilan keputusan, kemudian juga tanggung Tanggung jawab jawab. gitu. Namun, namun skill setnya sendiri coach, untuk bisa menuju ke rumah tangga, standarnya itu kalau ngomong kepemimpinan ada nggak sih coach standar kriteria minimumnya gitu? Kriteria minimum dia Ses siap untuk masuk ke rumah tangga atau enggak? Ya, khususnya dalam itu ya. kepemimpinan tadi. Ya. Oke. Kalau bicara kriteria, kalau kriteria rumah tangga kan banyak. Kalau kita baca di buku-buku misalnya, contoh yang kita sering temu adalah calon suami itu kan pemimpin rumah tangga, dia mesti jadi imam. Itu umum lah ya, umum lah ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya sampai sekarang melihat teman-teman juga dan saya pribadi saya rasakan kalau kita bicara kriteria paling minimal itu perhatikan tentang tiga. Perhatikan tiga ya. Pertama adalah kemampuan mencari nafkah. Kayaknya kapitalis banget. Iya, tapi saya tidak mengatakan kita harus punya uang banyak, enggak. Tapi laki ini untuk laki-laki ya, ini khusus untuk laki-laki dulu ya. Dia mampu cari nafkah nggak? Kalau bahasa ustadz saya dulu itu nggak perlu berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Kerja serabutan nggak apa-apa, tapi mesti rajin kerjanya. Maka jangan nekat masuk ke gerbang pernikahan kalau kita itu masih suka males. Males ya kan, ketemu kesulitan dikit, males dihadapin, itu nggak bisa. Saya melihat banyak rumah tangga yang hancur karena laki-lakinya malas cari duit. Begitu kita sudah rajin, nanti Allah kasih bukakan pintunya banyak. Tapi begitu malas nggak ada yang kebuka tuh. Jadi kemampuan untuk mencari nafkah satu, ya. Nah, kedua ketiga ini baru kita bicara soal berlaku untuk dua-duanya nih, ya, laki-laki dengan perempuan. Yang kedua adalah bicara hak dan kewajiban. Fahami betul hak dan kewajiban kalau laki-laki ya, hak dan kewajibannya apa sebagai suami, termasuk juga hak dan kewajiban istri atau gimana. Yang perempuan, fahami juga dua-duanya. Karena nanti hak dan kewajiban ini penjaga. Karena nanti akan banyak tuh konflik-konflik yang sifatnya terlalu bawa perasaan. Saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh ya. Dalam satu kejadian, si istri ini merasa laki-lakinya nggak romantis. Nah, itu nanti kejadian tuh. Si perempuan merasa laki-lakinya tidak romantis. Oke? Gitu ya. Pertanyaannya, apakah seorang laki-laki bisa disalahkan karena tidak romantis? Dan apakah seorang perempuan boleh menyatakan mau berpisah karena laki-lakinya nggak romantis? Kita lihat hak dan kewajibannya. Misalnya, laki-lakinya nggak romantis nih. Tapi
laki-lakinya ngasih nafkah nggak? Melindungi nggak? Mendidik nggak? Ya kan? Maka kewajibannya tetap dilaksanakan. Hak istri tetap diberikan. Maka nggak boleh menuntut terlalu banyak soal harus romantis. Karena itu bicara preferensi. Contohnya begitu. Ya. Saya kasih contoh lagi misalnya. Eh, kalau boleh nggak misalnya seorang istri itu bekerja. Nah itu nanti isu yang berikutnya. Lihat dulu hak dan kewajibannya gimana. Dipenuhi nggak? Kalau selama itu dipenuhi, maka bekerja boleh. Tapi kalau bekerja melalaikan dari kewajiban-kewajibannya istri, ya kan, misalnya, maka bekerja itu harus disesuaikan. Jadi mesti belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi pertama tadi khusus laki-laki, kemampuan mencari nafkah. Kedua, untuk suami dan istri atau calon harus paham hak dan kewajiban masing-masing. Itu nanti tanda, landasan. Dan yang ketiga, namanya menikah itu persiapan punya anak. Ya, persiapan untuk punya anak. Artinya, apakah siap untuk mengorbankan kepentingan pribadi sepenuhnya demi anak suatu hari. Misalnya, ini yang banyak akan teman-teman alami. Teman-teman pasti punya yang namanya dream, punya yang namanya impian. Anak-anak muda kan, saya pengen jadi ini, saya pengen membangun ini dan sebagainya. Suatu hari kelak, kalau itu mesti dikorbankan sementara demi anak, siap nggak? Karena kalau enggak, nanti kasihan anak. 3 itu adalah hal utama yang mesti dikuasai, mesti dipastikan kita siap sebelum memutuskan nikah. Gitu. Halo? Oke, baik. 3 tadi ya, bekalnya ya. Pertama kalau laki-laki harus punya daya juang untuk semangat bekerja keras mencari nafkah ya. Bukan besarannya berapa, tergantung preferensi masing-masing, tapi kiatnya itu ya, coach ya. Gak boleh Ada malas. kesadaran penuh gitu. Gak boleh malas loh. Atau saya halusin. Coachnya bilang, gak boleh malas. Oke, gak boleh malas loh laki-laki kemudian tahu kewajiban sebagai landasan standar nilai ya nantinya untuk hal-hal konflik-konflik yang mungkin terjadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah siap tidak untuk mungkin mempending mimpi atau justru sejenak gitu ya mengganti prioritas tujuan-tujuan apabila nanti punya keturunan seperti itu. Saya boleh kasih, saya Kan? kasih contoh satu lagi boleh ya? Boleh. Silakan, Coach. Ingat. Ini contoh tadi terkait dengan 3 poin tadi. Ini buat yang perempuan, Saya mau highlight nomor 1. Seandainya nih teman-teman yang perempuan, datang 2 orang laki-laki. Laki-laki yang pertama, seandainya hanya 2 pilihan ini, nggak ada pilihan lain ya. Laki-laki yang pertama, orangnya itu hafalan Qur'annya banyak. Terus sholatnya rajin, ya kan? Puasanya penuh, yang sunnah, pokoknya ibadah-ibadah itunya kenceng. Tapi males cari nafkah. Kedua, orangnya ibadah ini ya istilahnya ibadah wajibnya lengkap. Jadi tidak ada ibadah wajib yang ditinggalkan. Ibadah sunnahnya biasa gitu ya, tapi ibadah wajib lengkap. Tapi dia rajin cari nafkah. Maka teman-teman pilih yang kedua, bukan pilih yang pertama. Itu saran saya buat perempuan. Oke ya. Tadi pilihan susah ya, pengennya ya paket komplit. Susah kalau mau Oke. cari yang komplit. Ya. Susah kalau Ya, cari yang kadang-kadang komplit ya sangat kalau kita real. pengen yang komplit ngaca juga kan? Iya. Bisa nggak nih lulus standarnya ya? Oke. Oke. Masih aman, Coach? Marah? Aman. Oke. Jadi tadi ya digenapi jadi 4. Nah, Coach tadi menarik ya bahas tentang nafkah, kemampuan untuk mencari ma'isyah gitu. Nah, kebanyakan Coach nih ya, saya mulai dari laki-laki ya, karena mungkin kepemimpinan ini kan memang lebih condong banyak perannya dimiliki laki-laki khususnya dalam rumah tangga itu sendiri gitu ya. Nah, banyak laki-laki berpikir bahwa prioritas utama adalah finansial. Ya memang kita nggak
nggak ini ya, menganggap remeh bahwa memang banyak hal yang bisa lebih mudah ketika ada finansial yang mendukung gitu. Namun ternyata kendalanya gitu, banyak dari mereka yang menganggap bahwa finansial ini adalah satu-satunya jalan kemudahan dalam mencapai pernikahan bahkan menjalani bahtera rumah tangga. Seakan semuanya itu bisa selesai dengan uang gitu. Nah, akhirnya mengesampingkan tentang skill-skill kepemimpinan itu sendiri gitu. Nah, dengan kondisi begini, kenapa sih coach makin banyak orang-orang yang punya pemahaman bahwa uang itu adalah domain yang paling utama, bahkan melupakan cara untuk memimpin gitu. Sebenarnya orang-orang yang punya uang sendiri itu gimana sih gitu? Ya, tuh kan. Ini teman-teman, ya kalau kalau saya ngomong gini mungkin ada yang nggak setuju. It's okay. When you have money, you have power. Itu benar. Saya bukan mendewakan uang ya. Tapi saat kita punya maisyah yang cukup, banyak kegundahan rumah tangga itu selesai gitu. Dan sangat banyak permasalahan rumah tangga itu berawal dari kesulitan di sana. Itu real, benar. Contoh misalnya, sebenarnya cuma ada masalah kecil, kesalahpahaman kecil misalnya antara suami dengan istri. Gitu. Ada kesalahan pahaman kecil, tapi jadi meledak. Kenapa? Karena dapur udah nggak ngepul 3 hari gitu. Jadi ada kesalahpahaman sedikit, tapi meledak gara-gara dapur nggak ngepul 3 hari. Repot. Terus kedua ya, nggak cuma urusan rumah tangga, urusan di luar. Nanti kalau kita menikah, kita itu nggak cuma berurusan dengan pasangan hidup kita berurusan dengan keluarganya. Begitu kita nggak kuat secara ekonomi, yang terjadi adalah kita jadi bahan obrolan keluarganya. Keluarga besarnya jadi nggak respect dengan kita. Dan kita nggak bisa mengatakan gini, oh itu kan keluarga besar, saya nggak peduli. Kenyataannya kita kan selalu terhubung dengan keluarga besar itu. Tapi begitu misalnya nih, ini contoh ya, acara keluarga besar kita nyumbang. Terus acara keluarga kita yang danain. Ada keluarga yang butuh, kita yang bantu. Akhirnya keluarga besar itu respect. Begitu keluarga besar respect, aman hidup kita. Aman hidup kita. Gitu. Jadi kalau dikatakan uang itu penting, memang. Hanya saja, kalau dikatakan uang bukan segalanya, saya setuju. Tapi uang itu penting, itu juga saya setuju. Artinya begini, teman-teman mesti kuat secara ekonomi. Minimal untuk diri dan keluarga sendiri. Minimal jangan sampai kekurangan deh. Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir soal itu. Kenapa? Sudah janji Allah ya, kalau yang saya tahu, saya sering diajarin ustadz-ustadz saya dulu. Kalau kita itu mau berusaha, Allah itu akan cukupkan rezekinya. Rezeki kita. Jadi orang-orang yang tidak cukup itu biasanya memang orang-orang yang malas atau memang terlalu banyak maunya gitu. Terlalu banyak maunya atau memang malas saja. Jadi makanya saya katakan poin pentingnya adalah kita tetap berusaha mencari nafkah. Nanti Allah akan bukakan pintu kita, lalu minimal pasti kita, keluarga kita itu cukup. Sehingga kita jadi tidak bergantung pada yang lain. Kita tidak bergantung sama anggota keluarga yang lain. Gitu misalnya kan. Itu selesaikan. Lalu saat saya katakan uang bukan segalanya, artinya memang kewajiban suami itu kan memang nggak cuma nafkah. Nah makanya balik ke hak dan kewajiban. Kata siapa suami kewajibannya juga cuma nafkah doang. Suami itu mesti ngasih contoh yang baik buat istri dan anak-anak. Suami itu harus ngambil keputusan di dalam rumah tangga. Ngambil keputusan. Ya. Contoh misalnya, hal-hal sederhana aja misalnya. Anak mau sekolah di mana? Ya. Itu ujung-ujungnya keputusannya akan banyak di orang tua, terutama suami. Terus misalnya ngambil keputusan, kita mau hidup di mana? Di kota mana? Tetap di kota ini atau mau pindah? Karena ada beberapa
kesempatan yang mau diambil di sana, kita pindah ke sana misalnya. Terus keputusan apa lagi misalnya? Bagaimana kita bermasyarakat? Akan banyak pengambilan keputusan. Maka seorang laki-laki, dia mesti bisa jadi contoh yang baik bagi keluarganya tentang bagaimana mengambil keputusan di dalam keluarga. Misal, kalau kita jadi suami, terus kita nggak bisa ambil keputusan, istri kita ngelihat, anak kita ngelihat, maka jadi seperti itulah. Nahkodanya nggak ada, kapalnya goyang. Disitulah akhirnya keluarga gampang diganggu dari luar, gampang diganggu. Nah, melindungi misalnya, saat istri kita diomongin sama orang lain, istri kita diomongin jelek sama anggota keluarga lain. Ini misal, kan nanti keluarga besar tuh ya, istri kita diomongin sama anggota keluarga lain. Posisi kita gimana? Bisa ngelindungin nggak? Atau kita gini, ya udah deh terserah aja. Nggak bisa. Kita harus melindungi keluarga kita. Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan keluarga kita. Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan orang lain. Ini keluarga aku, jangan lu ganggu ya. Kita suami yang begitu. Hal-hal seperti itu yang mesti jadi laki-laki itu kudu kuat. Karena yang kita pikul itu gede buat laki-laki nih. Gitu ya. Jadi kuat secara ekonomi, terus kita harus bisa ngasih contoh yang baik sebagai orang yang kuat dan memang mau melindungi. Itu. Oke, baik. Tadi ya, finansial itu penting tapi bukan satu-satunya Bukan gitu. Dan kepemimpinan itu menjadi penting juga satu-satunya, tapi harus karena dicapai. harus dicapai. Ya, itu jadi apa namanya cita-cita dari kita untuk bisa motivasi untuk kita untuk bisa lebih bekerja keras lagi, kemudian juga berjuang untuk sebaik mungkin memenuhi kewajiban nafkah tadi. Tapi jangan lupa bahwa ada peran-peran lain yang porsinya juga sama gitu, karena itu bagian kecil dari tanggung jawab itu sendiri ya, nafkah tadi. Jadi bukan segalanya teman-teman gitu. Nah, terkait dengan tadi ya, itu tadi nafkah juga penting, tapi juga sebenarnya ada yang lebih penting juga dari skill kepemimpinan tadi ya, untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam keluarga seperti itu. Nah, gimana nih coach dari tanggapan coach Surya sendiri? Maksudnya di sini saya ingin teman-teman itu dapat mindset bahwa ya selain dia harus mempersiapkan diri untuk bisa nantinya menghasilkan maisah yang cukup untuk keluarganya, tapi juga dia sebenarnya dari sekarang, dari single itu harus juga belajar kepemimpinan itu sendiri gitu. Banyak kelas ataupun kursus-kursus untuk mendapatkan penghasilan ya, sekian gitu. Tapi banyak orang yang belum sadar tentang pentingnya kelas-kelas leadership itu sendiri gitu. Nah, kenapa skill ini harus menjadi prioritas saya sih ibaratnya gitu kalau saya single gitu. Kenapa sih ini harus masuk ke bucket list saya ya, buat belajar sebelum nikah gitu. Kan pentingan finansial lagi kalau udah punya uang, punya kuasa gitu kan, kata tadi yang komen teman-teman. Nah, itu gimana tuh? Gini sih, kita itu yang tadi disebutkan itu sebenarnya tidak terpisah secara tegas. Mereka saling terkait. Contoh misalnya, belajar untuk finansial, belajar mencari nafkah, belajar membangun bisnis, misalnya begitu. Itu kan kaitannya dengan finansial ya. Pertanyaan berikutnya, apakah itu tidak membangun kepemimpinan kita? Sangat membangun kepemimpinan. Betul. Kalau di dalam rumah tangga, kita itu kan mengelola rumah tangga itu kan organisasi ya, organisasi kecil. Kita mengelola keluarga kita, maka kita bisa mulai belajar itu dari membangun bisnis kita. Ya. Dari situ dulu, ngurus rumah tangga itu lebih susah dari bisnis. Tapi kita belajarnya kan bisa dari yang lebih mudah dulu. Ngelola bisnis kita dulu. Gitu. Nanti setelah kita mengelola bisnis kita masuk ke tahap rumah tangga,
kita belajar mengelola rumah tangga. Gitu. Artinya, apakah penting untuk mengikuti kelas-kelas belajar bisnis? Boleh, dan itu penting. Ya, itu penting. Teman-teman boleh cari buku-buku tentang leadership, dijual banyak. Teman-teman boleh ikut kelas-kelas leadership, cari di internet banyak. Kalau mau online, di Udemy banyak. Ya, cari di YouTube banyak. Tapi percayalah, leadership itu bukan sekedar soal knowledge. Leadership itu soal mental. Ya. Leadership itu soal mental. Belajar leadership itu kayak kita ngegedein otot badan kita. Teman-teman nggak akan bisa gede ototnya hanya dengan ngelihat orang nge-gym. Bener nggak? Kalau teman-teman mau gede ototnya, teman-teman ya harus nge-gym. Dan nge-gymnya itu juga nggak bisa seminggu, 2 minggu nge-gym terus beres. Nggak. Bahkan mungkin 3 bulan pertama nge-gym itu kayak nggak kelihatan hasilnya. Karena itu memperbaiki metabolisme tubuh kan. Tapi terus digedein ototnya dengan nge-gym, nambah beban, nambah beban, nambah beban, terus lama-lama otot kita gede. Mental pemimpin itu dibentuknya kayak gitu. Teman-teman cari kelas leadership dimanapun, silakan. Baca buku leadership dimanapun, silakan. Itu bekal. Tapi membangun kepemimpinan yang mesti dijalani adalah memberi beban kepada diri kita untuk mimpin orang lain. Jadi teman-teman, saat sekarang misalnya sedang berorganisasi, berorganisasilah dengan serius, dengan profesional. Saat teman-teman punya bisnis, bangun bisnisnya dengan profesional. Bahkan kalau teman-teman mungkin ada yang masih mahasiswa ya, sedang diserahi tugas untuk memimpin kelompok belajar. Pimpinlah dengan serius, dengan profesional. Semua itu nanti melatih kepemimpinan kita yang membuat kita makin matang dan lebih siap untuk masuk memimpin rumah tangga ke tahap yang lebih sulit. Tapi kalau orang sebelumnya nggak pernah memimpin orang lain, nggak pernah membangun apapun gitu ya, hanya nerima ilmu secara kognitif aja, begitu bangun rumah tangga nggak lebih banyak bingungnya. Jadi kalau teman-teman mau mengembangkan kepemimpinan dalam rangka ingin mempersiapkan memimpin rumah tangga, gunakan yang ada sekarang, bangun bisnis, seriusin, berorganisasi, seriusin, diserahin tugas kelompok belajar, seriusin, bangun, seriusin semua. Gitu. Oke, baik ya. Berarti sebenarnya itu potret kesuksesan rumah tangga itu sebenarnya bisa dicicil dari sekarang ya, dari masa single gitu ya, dengan Bisa. tanggung jawab yang mungkin kita dapat dari lingkungan sekitar gitu ya coach ya. Betul. Belajar mengambil keputusan, balik lagi pertama tadi, belajar mengambil keputusan dan bertanggung jawab dengan keputusan itu. Itu aja diasah terus lewat berorganisasi, kelompok belajar dan sebagainya kan. Oke, baik ya. Bahkan tadi bisa dari tatanan individu juga ya, bahwa belajar mengambil keputusan dan tanggung jawab dengan keputusan itu gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya apa namanya? Jadi gini, Coach. Baik itu di taraf lain Indonesia ataupun saya kadang kan ada klien tuh buat talent mapping. Nah, di talent mapping itu ada namanya bakat self insurance. Ya, bakat di situ itu kalau lemah itu dia itu orangnya butuh Nggak sekali yakinan. tentang second opinion. Nah, ya betul. Nggak gampang yakin dengan pendapatnya sendiri gitu. Butuh selalu masukan dari orang lain ataupun sumber lain gitu. Nah, ini banyak saya jumpai juga hal-hal demikian gitu. Kalau yang baik, kalau yang menurut saya masih kadar oke lah ya coach, itu kalau dia dapat masukan, dia pikir, dia putusin sendiri. Nah, masih oke tuh, itu kan normal ya coach ya. Tapi kadang ada yang gini coach, dapat masukan, dia nggak pikir, dia putusin gitu. Tapi dia juga nggak tahu mau tanggung jawab atau enggak gitu. Nah, buat teman-teman yang masih suka takut dengan mengambil keputusan, apa tips dari Coach Surya gitu? Ataupun selain dia takut buat ngambil keputusan, juga buat teman-teman mungkin yang selama sampai live saat ini belum pernah dapat amanah buat bisa memimpin orang lain. Nah, Ya. kira-kira apa yang harus dilakukan nih? Ini, kenapa sih orang takut mengambil keputusan? Karena nggak mau atau nggak siap
menghadapi resiko keputusan. Gitu kan? Nih, saya ulangi ya. Kenapa orang takut mengambil keputusan? Karena nggak siap untuk ngadepin resiko keputusan itu. Akhirnya berusaha mencari jalan yang tanpa resiko. Padahal jalan tanpa resiko itu tidak pernah ada. Akhirnya dia hanya berputar-putar mencari hal yang tidak ada. Disitulah akhirnya dia tidak pernah mengambil keputusan. Jadi buat teman-teman yang memang sering khawatir mengambil keputusan, apalagi kalau nanti sudah menikah, situasi mengambil keputusan penting itu akan sangat banyak dihadapi. Sangat banyak dihadapi. Ya. Yang keputusan itu sifatnya emosional. Beda kalau kerja. Kerja itu kita bisa fully profesional ya. Contohnya begini. Kalau kerja ya, misalnya kita punya anak buah, kamu nggak nurut, kita bilang, lu gua pecat. Bisa. Misalnya aku punya bisnis gitu ya. Walaupun saya juga nggak gitu-gitu amat. Tapi kalau saya punya bisnis, lu nggak nurut, gua pecat. Bisa. Kalau misalnya di kerja, lu nggak nurut, gua SP. Bisa. Pertanyaannya, kalau punya anak nggak nurut, emang bisa dipecat? Nggak bisa. Di SP, nggak bisa gitu kan ya. Banyak hal-hal seperti itu yang kita menuntut harus mengambil keputusan-keputusan penting yang sifatnya emosional. Ya. Jadi, kalau kita mau melatih pengambilan keputusan, maka dari sekarang kita mesti melatih kemampuan kita untuk memperhitungkan resiko. Resiko kan nggak bisa dihilangkan. Maka kita mesti berlatih untuk menghitung resiko. Resiko mana yang masih bisa saya hadapi? Itu dulu yang didahulukan. Tuh. Resiko mana yang masih bisa saya hadapi? Oh, yang ini nggak bisa saya hadapi, saya buang. Resiko mana yang bisa saya hadapi? Yang ini. Berarti di antara resiko yang bisa saya hadapi, baru saya lihat mana yang lebih bermanfaat. Nah, dalam hal inilah akhirnya kita bisa berkonsultasi dengan orang lain. Kita konsultasi dengan orang yang ngerti ilmunya. Kita boleh nanti konsultasi kepada istri kalau sudah menikah, ya kan, untuk jadi second opinion seperti itu. Tapi kita memperhitungkan resiko. Nah, ini yang kita latih gitu. Lalu kedua, setelah kita mengambil keputusan, maka kita mesti siap. Ibaratnya gini lah. Saya udah ambil keputusan. Sini resiko, gua hadepin. Sini lo resiko, udah, gua siap hadepin. Mentalnya begitu. Mesti siap dengan mental begitu. Udah, namanya gua pasrah, resiko sini datang. Apapun kondisiku, lu gue hadepin. Nah, balik lagi, semua yang saya katakan ini, kayaknya kalau di ilmu pengetahuannya, kayaknya gampang. Tapi, semua yang saya lakukan tadi, adalah hal yang butuh latihan. Maka nanti teman-teman, kalau mau melatih tentang mengambil keputusan tadi manfaatkan berorganisasi, manfaatkan amanah-amanah yang ada sekarang untuk tadi menghitung resiko, lalu menerima resiko. Gua hadepin. Gak enak, gak apa-apa. Kalau kita mau gampang aja, gak usah hidup. Gitu. Oke, baik ya. Berarti menjadi penting ya buat teman-teman mungkin yang belum pernah join organisasi ataupun mengambil amanah peran dalam keluarga ataupun lingkungan sekitar. Mulai sekarang yuk dicoba gitu ya. Coba untuk berorganisasi, coba untuk mengambil amanah dalam keluarga, peran tambahannya apa, dan segala amanah-amanah yang menuju kepada kita coba diterima dan diseriusin gitu ya Coach ya. Iya, Diterima, diseriusin untuk dilakukan belajar. dengan tanggung jawab. Oke, baik ya. Ternyata ini faktanya memang benar Coach. Di Ta'aruf Indonesia sendiri kan di CV-nya kan mencantumkan kalau ikut komunitas atau organisasi kan dicantumin. Nah, itu biasanya lebih diminatin. Apalagi komunitasnya kalau yang cukup populer gitu ya di masyarakat. Nah, itu biasanya lebih diminatin juga gitu. Karena di situ kata teman-teman sendiri yang sudah nyoba taruh, mereka yang ikut komunitas memang aktualisasinya lebih banyak gitu. Jadi lebih siap tempur gitu. Cuman gini, ini tentang CV, saya boleh cerita tentang CV ya? Boleh, buat menilai ya. Coach. Boleh. Buat teman-teman yang mau menikah, jangan terbuai oleh CV. Jangan terbuai sama CV. Gini maksudnya. Kalau Surya misalnya, anggap saya seandainya belum ya. Kalau Surya mencantumkan pengalaman di 10 organisasi, pertanyaannya
CV-nya, apakah bisa kelihatan bagaimana saya berjalan di organisasi itu? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi, kalau mau menilai orang ini bisa memimpin dengan baik atau tidak, saat melihat CV-nya penuh dengan organisasi, jangan buru-buru dianggap, oh berarti ini bisa memimpin. No. Kadang-kadang saya di organisasi nggak aktif, tapi pernah daftar di situ. Itu bisa kok saya cantumin. Bisa. Tinggal dicantumin aja kan, dan nggak bohong. Emang saya pernah ada di situ walaupun nggak aktif. Tapi coba note beberapa organisasi, ya. Lalu coba kontak orang-orang di sana, tanyain si X ini kalau dia organisasi orangnya kayak gimana. Dengerin semua, jadikan referensi. Gitu cara ngeceknya. Karena CV itu sama kok kayak CV ngelamar kerja. CV itu sangat gampang dimanipulasi tanpa berbohong. Ya. Ini saya kasih dunia hitamnya aja sekalian ya. Gitu. Oke ya. Nah, ya itu betul banget ya. Memang harus divalidasi ya. Makanya ada nador, ketemu orang tua, tanya kontak temennya, tanya kontak atasannya, tanya kontak organisasinya tadi buat ditanyain karena penting bener bener Coach Surya tadi. Nah, tadi ya CV bisa dimanipulasi, tapi kalau bisa ngeceknya Gampang. fatal yang manipulasi ya, langsung ketahuan. Jadi jangan itu ibarat pisau bermata dua ya. Jadi mending tulis yang memang teman-teman juga kondisinya seperti itu gitu. Jadi itu nggak menjadi buah simalakama bagi teman-teman sendiri gitu. Oke, Coach Surya, izin nanti kalau udah selesai izin di save ya Coach live-nya, kemudian boleh diaktifkan fitur kolaboratornya biar nanti bisa ke save juga di Toi biar teman-teman yang mungkin baru join nanti bisa nonton rekamannya seperti itu. Gak apa-apa ya Coach? Save itu berarti dimasuk di feed saya ya? Nah, nanti kalau yang di feed, kalau misalnya biar tetap bisa tertata, bisa dihapus dari kisi feed-nya bisa, tapi videonya nggak kehapus gitu. Oh ya. Oke. Baik. Nah, seru ya. Enaknya kalau sama Coach Surya itu tes gitu ya. Enak, cepat, langsung on point. Nah, jadi buat teman-teman laki-laki, nah, kepemimpinan juga, kepemimpinan yang ibaratnya langsung jelas gitu Coach, kayak kalau jawab apa-apa, ya langsung gitu. Itu tuh tanda baik juga sih Coach. Misalnya Gimana pertanyaannya? misalnya di forum ta'aruf ya, ini pertanyaan saya pribadi sih. Misalnya Ya. di forum gitu kan, ketika ditanya ataupun diuji dengan sebuah pertanyaan atau studi case tertentu gitu, jawabnya itu bisa langsung set 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 gitu. Itu tanda siap atau gimana sih sebenarnya gitu? Bagus gak sih Gini, gitu gitu? gini. Kan sebenarnya tanya jawab ini kan babnya tanya jawab dan diskusi ya antara dua calon mempelai yang sedang mencari apakah ini calon yang cocok buat saya atau enggak, kan gitu babnya ya. Nah, dalam proses diskusi tanya jawab itu hanya menilai kemampuan berpikir. Kita mesti tahu dulu batasannya. Jadi tanya jawab di dalam ta'aruf itu belum bisa menilai mentality dia. Ini teman-teman masih paham batasannya. Jadi jangan sampai selama ta'aruf yang singkat itu terus kita tiba-tiba menilai oh orangnya baik semua gitu. Itu hanya bisa menilai kemampuan berpikirnya. Itu dulu ya. Oke. Terkait dengan kemampuan berpikir, maka saat kita bertanya dan ingin tahu kualitas pikirannya, maka yang lebih penting adalah kita menilai kualitas jawaban. Biasanya kualitas jawaban itu kadang-kadang dia ngasih jawabannya normatif. Normatif itu jawaban aman. Jawaban yang semua orang juga bisa jawab kayak begitu. Contoh jawaban normatif itu begini, saya akan melakukan yang terbaik. Itu jawaban normatif. Oke, gimana ya? Saya nanti akan berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal. Itu normatif. Ya. Ada kadang-kadang orang menjawab normatif. Kedua, ada orang yang jawabannya jelas, jelas, spesifik. Ya. Maka kalau orang normatif itu menunjukkan sebenarnya dia belum punya rencana yang matang. Kalau jawabannya normatif. Oke. Kalau spesifik, dia sudah punya rencana yang matang. Cuman itu aja.
Tapi apakah kalau dia belum punya rencana matang berarti dia orangnya jelek? Enggak. Kita hanya bisa menilai, oh dia belum punya rencana matang. Selesai di situ aja. Artinya kalau kita mau menilai apakah orangnya soleh atau tidak, apakah orangnya secara attitude orangnya jujur atau tidak, memang nggak bisa dinilai dari proses ta'aruf yang singkat, nggak bisa. Ya, kita mesti cari info dari jalur yang berbeda. Tuh, gitu. Oke, alhamdulillah ya. Kita dapat ini ya banyak tips dari Coach Surya nih, tips-tips yang detail banget buat ngevalidasi terkait dengan informasi-informasi yang mungkin tidak dapat selama masa ta'aruf, apalagi ini ta'aruf yang baru mulai gitu ya. Coach sudah izin boleh ini nggak Coach di itu ada logo langsung kan, ada logo siaran langsung itu kalau diklik nanti dia jadi timer. Nah itu timernya udah berapa menit Coach? Karena sekarang kita Bentar. dibatasin Coach di live cuma 1 jam doang. Oke. Yang mana sih logo siaran langsung? Di atas tuh itu yang Oh, warnanya live. merah langsung ya bisa diklik 47 nanti lebih dia. 12. Oke, berarti kita masih punya 13 menit ya. Coach, mungkin satu pertanyaan lagi ya Coach ya. Hmm. Oke, ini tadi menarik Coach, ada pertanyaan dari teman-teman akhwat, ada pertanyaan dari teman-teman perempuan. Coach, kalau kepemimpinan kan identik dengan laki-laki. Kalau kepemimpinan bagi perempuan itu gimana ya? Nah, gimana tuh Coach? Okay. Dalam kepemimpinan itu kita mengenal satu bidang namanya followership. Followership itu adalah ilmu tentang bagaimana menjadi tentara yang baik, jadi bawahan yang baik. Bab followership itu adalah bab self leadership, memimpin diri sendiri. Ya. Bagaimana, contoh misalnya begini, saya jadi anak buah, misalnya kalau saya di perusahaan ya, saya jadi anak buah. Saya punya pikiran harusnya divisi saya itu menjalankan A. Tapi pimpinan saya memutuskan B. Maka sebagai follower yang baik, saya sebatas ngasih saran. Boleh. Pak, menurut saya begini. Tapi kalau pimpinan saya itu mengatakan, enggak, keputusannya B, maka saya dengan sepenuh hati dan tetap penuh tanggung jawab mengikuti itu. Jadi nggak boleh mengatakan begini. Misalnya nanti di lapangan terjadi kesalahan dan akhirnya kacau ya. Nggak boleh kita mengatakan, ya itu kan gara-gara Bapak ngambil keputusan. Coba Bapak ikutin keputusan saya. Maka ini bukan follower yang baik. Jadi followership itu ngikut keputusan yang memimpin dan turut mengambil tanggung jawab penuh meskipun bukan dia yang memutuskan. Buat perempuan, kebanyakan nanti ilmu leadership-nya adalah followership. Makanya kan kalau kewajiban perempuan itu kan taat dan patuh pada suami, menjaga diri, ya kan? Gitu. Gimana supaya istri itu tidak tidak membuat suami marah dan tersinggung misalnya. Ilmu-ilmunya banyaknya followership. Maka buat perempuan justru kepemimpinannya adalah memposisikan diri di bawah suami dan mensupport suami sepenuhnya. Meskipun banyak hal yang mungkin menurut dia, aduh nggak sesuai dengan saya. Tapi selama tidak melanggar syariat, ya harus ikut. Kalau itu beres, baru boleh yang lain. Makanya misalnya boleh nggak perempuan bekerja? Loh, suami izinin nggak? Nggak ngizinin. Selesai babnya. Ya. Udah selesai itu babnya. Nggak perlu diperpanjang. Misalnya lagi, ini hal sepele lah misalnya ya. Yang kadang-kadang apa sih esensinya? Cara berpakaian misalnya. Ini bukan bicara soal syar'i dan nggak syar'i. Sama-sama syar'i lah. Tapi kalau misalnya istri punya selera berpakaian A, suami pengen istrinya berpakaian B, maka istri harus ikut selera suami. Udah, nggak ada perdebatan. Tapi boleh diskusi. Boleh. Tapi keputusannya tetap di suami. Nah, perempuan ini banyak rumah tangga kacau karena followership-nya perempuan itu nggak beres. Ini peringatan buat perempuan nih. Ya. So, teman-teman, kalau mau melatih followership, sama. Dari manapun boleh. Dari organisasi boleh. Atau mulai dari bagaimana kita di keluarga kita sendiri, kita belajar jadi follower yang baik, jadi tentara yang taat. Gimana tuh gitu. Bab itu beresin dulu. Gitu. Masya Allah ya, ternyata perannya tadi sangat lengkap dan
Dan Allah udah kasih ya, Allah udah kasih arena-arena buat kita bisa belajar dari sekarang teman-teman ya. Jadi jangan eksperimen pas di rumah tangga ya. Mumpung belum rumah tangga, ini banyak di lingkungan kita organisasi, komunitas, kemudian juga tadi ya untuk bootcamp-bootcamp yang bisa diikuti buat teman-teman semua belajar di sana. Jadi jangan hanya knowledge tadi ya, benar Coach Sur ya. Jangan jangan sampai kita terperangkap hanya sebatas di knowledge tanpa prakteknya gitu, karena nanti akan keteteran gitu. Knowledge bagus tapi juga jangan lupa diamalkan gitu. Nah, Coach Surya sendiri ini kan menarik ya, saya lihat IG-nya Coach Surya juga ada beberapa kelas dari Coach Surya, kemudian juga konten-konten yang manfaat. Teman-teman boleh follow juga ya untuk IG-nya Coach Surya. Nah, untuk waktu-waktu belakangan ini ada nggak Coach kelas khusus buat teman-teman yang eh, pengen belajar kepemimpinan lagi? Ada nggak program dari Coach Surya yang membahas tentang kepemimpinan tadi Coach? Yang mungkin bisa diikuti untuk teman-teman. Kalau kelas terdekat ada, cuman nanti apakah nyambung dengan rumah tangga atau enggak, mungkin agak jauh ya. Tapi kalau mau belajar boleh. Saya tanggal 1 dan 2 Februari itu, saya ada satu kelas membahas khusus tentang strategi. Biasanya kalau untuk bisnis, bagaimana berstrategi. Kalau untuk politik, bagaimana berstrategi. Ya, segala hal tentang strategi. Bisa kalau kita mau kontekskan dalam rumah tangga, gimana berstrategi supaya rumah tangga ini bisa moncer terus dan sebagainya boleh. Ini membahas tentang strategi. Teman-teman boleh cari di feed saya, itu strategi gede-gede kok tulisannya. Itu 1 dan 2 Februari. Terus saya banyakkan program-program pengembangan kepemimpinan yang terkait dengan komunikasi, communication skill gitu ya. Setiap bulan ada dari Ganesha Public Speaking. Teman-teman boleh cari deh di feed saya. Itu insya Allah. Oke, baik ya. Nah, buat teman-teman yang tadi tertarik ya, baik sebagai individu ataupun teman-teman punya bisnis mungkin yang ingin dikembangkan ya, ingin belajar lagi buat leadership dan juga tadi ada public speaking juga ya. Nah, itu boleh nanti bisa kontak-kontak Coach Surya. Terakhir Coach Surya mungkin dari closing statement ataupun pesan dari Coach Surya buat teman-teman nih yang mulai akhirnya kebuka nih eh, pemahamannya bahwa oh penting ya ternyata buat bisa belajar leadership mulai dari tanggung jawab dan konsekuensi dengan apa yang diambil gitu. Silakan dari Coach Surya mungkin ada pesan-pesan khusus buat audiens kita. Jadi pesan saya balik ke awal, tugas dasar pemimpin itu dua, mengambil keputusan dan bertanggung jawab penuh ya dengan keputusan itu. Dan dua ini adalah fondasi dan landasan kalau kita menikah dan berumah tangga. Ujung-ujungnya akan ke situ. Maka kuatkan kepemimpinan kita dimulai dari dua hal itu. Kalau kita merasa mengambil keputusan masih berat, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keputusan kita juga masih ogah, maka ini PR besar gitu. Tapi minimal kita tahu kurangnya kita di mana gitu. Tapi di sisi lain, kalau kita tahu kuncinya, kita betul-betul siap nguatin di dua hal itu, biasanya banyak permasalahan yang akan beres dengan sendirinya. Nah, terakhir, belajar berumah tangga itu nggak ada sekolahnya ya. Itu adalah sesuatu yang kita terjun langsung. Kan nggak ada simulasinya, simulasi jadi istri orang, simulasi jadi suami orang, kan nggak ada gitu ya. Maka persiapkan dengan serius minimal pada amanah-amanah yang kita jalani sekarang. Itu manfaatkan semuanya. Itu adalah pembelajaran leadership yang terbaik. Adapun buku, kelas, itu bagus diikuti sebagai referensi yang akan membantu menjalankan amanah-amanah kita dengan lebih baik sehingga latihan kita juga jadi lebih bagus. So, kembangkan diri terus, jadi pemimpin yang lebih baik, karena belajar kepemimpinan itu adalah belajar sepanjang hayat, tak pernah berhenti. Oke, baik, alhamdulillah ya. Banyak ilmu yang didapat dengan Coach Surya dan itu baru sedikit ya. Tapi karena waktu membatasi kita semua, semoga Coach Surya juga nggak ini ya, nggak kapok join di lab Instagram Taraful Indonesia dan bisa bantu buat teman-teman juga di Taraful Indonesia. Dan kami juga senang sekali bisa menghadirkan Coach Surya ya, seorang profesional di bidang leadership. Nah, jadi teman-teman semua nanti bisa belajar langsung dari expert di bidang masing-masing. Harapannya teman-teman semua bisa
mempersiapkan pernikahan yang mungkin waktunya mulai menyempit ya, mungkin dari teman-teman semua sudah mulai dituntut untuk menikah gitu, jadi butuh percepatan belajar, makanya kita coba untuk hadirkan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kemudian insya Allah teman-teman semua buat yang baru join nanti bisa nonton buat live rekaman ulangnya, nanti Coach Surya akan bantu buat disimpan dan diaktifkan fitur kolaboratornya. Nanti bisa tonton di Instagramnya Coach Surya ataupun di Ta'aruf Online Indonesia. Coach Surya, terima kasih banyak atas waktunya dan keberkenanannya. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan yang lain. Teman-teman semua, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Surya.